Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menjelaskan lagi tentang modal sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan moto bagi kita semua bahwa moto itu saya sampaikan untuk menjadi pedoman bagi kita semua. Misalnya moto itu, jangan meremehkan kepada keberadaan orang lain, siapapun dia. Bagaimanapun kondisi mereka, serendah apapun tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka, semiskin apapun kondisi sosial ekonomi mereka, apapun agama dan keyakinan mereka, apapun warna kulitnya, dari mana asalnya, dimanapun tempat tinggalnya, apapun bahasanya, karena semua yang saya sebutkan tadi itu adalah guru terbaik bagi kita. Kemudian ada moto yang kedua, jadi moto pertama itu terkait dengan manusia, dengan orang. Sedangkan moto yang kedua ini adalah terkait dengan tempat. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, misalnya di rumah, kemudian di sekolah, di kampus, di sawah, di hutan, di laut. Dimanapun kita berada di muka bumi ini adalah tempat untuk belajar bagi kita semua. Oleh karena itu, dimanapun kita berada dengan siapapun kita bersama, ya, kita harus mampu belajar dari mereka dan belajar dari tempat di mana kita berada. Kemudian ada dua hal yang penting bagi ilmu kesejahteraan sosial untuk dipelajari ini, yakni yang pertama saya sebut sebagai hard skill. Hard skill itu adalah sesuatu keahlian, kemampuan yang terkait dengan pendidikan seseorang. Misalnya S1, S2, atau S3. Misalnya kalau kita lihat di program studi, maka kita bisa melihat manajemen, teknik mesin, sastra Prancis, sastra Inggris, ilmu kesejahteraan sosial, administrasi publik. Kalau kita mempelajari itu semua, maka kita mendapatkan yang disebut dengan hard skill. Ya. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan soft skill. Soft skill itu adalah suatu keahlian atau kemampuan begitu ya. Kalau dalam bahasa saya adalah modal sosial yang tidak diperoleh dari kampus, dari sekolahan. Oleh karena itu tadi dari moto-moto tadi itu modal sosial atau soft skill itu bisa diperoleh dari siapapun kita berdiskusi, dengan siapapun kita bergaul, dimanapun tempat tinggal kita, atau bertemu dengan siapa di suatu tempat tertentu, itu akan mendapatkan yang disebut dengan soft skill. Bahkan, gitu ya, beberapa ahli mengatakan bahwa orang yang berhasil itu bukan dipengaruhi oleh hard skill saja, gitu ya, memang ada pengaruhnya hard skill saja, tetapi bahwa soft skill justru sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang. Taruhlah orang yang sudah lulus, ini kalau misalnya hanya mendapatkan hard skill, ini kadang-kadang kurang berhasil di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mempunyai juga yang kita sebut modal sosial yang saya sebut sebagai soft skill. Apa itu supaya kita berhasil di dalam kehidupan ini? Yang pertama kita sebut dengan communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Orang yang pintar tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka keberhasilannya mungkin juga
tidak maksimal. Oleh karena itu, menurut saya bahwa communication skill ya, bicaranya baik, santun, bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas ya kepada orang lain, kepada khalayak, maka ini disebut dengan communication skill ya. Kalau itu terjadi berarti ini menjadi yang saya sebut sebagai soft skill yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan organization skill, keterampilan berorganisasi. Ya, di dalam KS juga gitu ya. Kalau kita melakukan pekerjaan sosial, maka kita ada metode yang disebut dengan misalnya community organization. Kalau kita tidak bisa mengorganisasi suatu kegiatan misalnya usaha kesejahteraan sosial, mungkin kita tidak akan berhasil menjadi seorang pekerja sosial yang baik. Oleh karena itu yang nomor 2 yang kita sebut dengan organization skill sebagai nomor 2 dari soft skill kita yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga adalah disebut dengan leadership skill. Ya, soft skill yang ketiga adalah leadership skill, yaitu keterampilan dalam memimpin. Setiap orang adalah pemimpin di keluarga, misalnya seorang laki-laki menjadi pemimpin dari keluarganya. Di sekolahan, di kampus juga misalnya ada organisasi-organisasi, maka kemudian kita menjadi pemimpinnya atau sekretarisnya atau apa saja yang ada di struktur itu, kemudian kita akan bisa mendapatkan keterampilan memimpin. Keterampilan memimpin ini disebut dengan leadership skill. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, agar kita berhasil juga di kelak kemudian hari setelah lulus menjadi mahasiswa misalnya begitu, maka yang keempat disebut dengan logic skill, keterampilan yang logis, keterampilan logika. Sesuatu itu pasti ada logikanya, gitu ya, logis, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menjelaskan dengan logis, maka kita harus berlatih dengan yang kita sebut logic skill, keterampilan untuk menjelaskan secara logis. Logis itu artinya bisa diterima oleh akal. Tatkala kita bercerita atau menjelaskan sesuatu tidak bisa diterima akal, berarti penjelasan kita tidak logis. Ya, kalau tidak logis, ya berarti kita harus belajar untuk bisa menjadi orang yang bisa logic skill. Kemudian yang kelima, modal sosial berikutnya yang saya sebut soft skill yang kelima adalah effort skill. Apa itu effort skill? Adalah keterampilan yang kaitannya dengan usaha keras. Ya, sesuatu itu bisa dicapai kalau ada usaha keras. Ya, kalau misalnya usahanya biasa-biasa saja, itu belum effort skill. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu dengan usaha yang keras, maka itu disebut dengan yang saya sebut dengan effort skill. Ya, jadi misalnya dulu taruhlah gitu, saya ini walaupun cita-cita saya ditanya dulu, kalau sudah menjadi mahasiswa kesejahteraan sosial itu ingin jadi apa gitu waktu mahasiswa dulu. Saya bilang, saya ingin jadi menteri. Lu kok bisa jadi menteri? Gitu ya. Kemudian saya lihat dulu itu menterinya itu menteri keuangannya itu Radius Prawiro Dr. Andes. Nah, jadi nanti kalau saya Dr. Andes saya bisa menjadi menteri. Nah, waktu itu begitu. Jadi itu namanya effort skill ya. Meskipun saya cuma menjadi dosen ya, alhamdulillah lah tidak nemen-nemen. Itu ya, itu yang kita sebut dengan effort skill. Yang keenam, ya modal sosial yang diperlukan agar kita sukses, mahasiswa KS, mahasiswa siapapun untuk bisa sukses, ini ada yang disebut dengan group skill, keterampilan berkelompok. Bagaimana ini? Kalau misalnya kita itu menyendiri, ya tidak bisa, kita harus berkelompok. Ya, menggunakan kelompok untuk berdiskusi. Kadang-kadang saya menyebut juga misalnya disebut dengan eh, apa namanya lab discussing misalnya gitu ya. Nah, dengan kelompok itu kan berarti kita bisa berdiskusi. Mahasiswa yang mempunyai keterampilan tertentu gitu ya, itu diperoleh dari kelompok-kelompok yang manakala mereka misalnya lab discussing. Ya, dengan kelompok itu berdiskusi untuk menyampaikan, mendebat, ya, mengusulkan sesuatu di dalam kelompok. Oleh karena itu ini adalah
yang disebut dengan keterampilan berkelompok atau group skill. Kemudian yang ketujuh disebut ethic skill, kemampuan etika atau sopan santun. Meskipun kita apapun yang kita berikan itu benar, tapi harus ada yang kita sebut sopan santun, ya, ada tata keramanya, tata caranya, gitu ya, agar orang itu respect kepada kita. Mungkin kita pintar tetapi kemudian tidak santun, ya, walaupun kita logis tidak santun, belum cukup. Oleh karena santun, sopan santun ini juga menjadi apa namanya soft skill atau modal sosial dari kita semua. Ya, kemudian berikutnya kalau kita lihat berikutnya bahwa yang nah, yang berikutnya adalah apa modal sosial itu? Adalah yang kita sebut detail orientation. Itu adalah modal sosial yang kaitannya dengan misalnya kita kalau sesuatu hal itu bisa atau bisa menjelaskan secara rinci. Itu namanya apa namanya detail orientation. Kemudian berikutnya saya sebut sebagai self confident. Ya, self confident itu adalah kepercayaan diri yang tinggi, gitu ya. Jadi kita harus percaya dan percaya, gitu ya. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan itu bisa berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah personality. Itu adalah kepribadian. Seseorang bisa berhasil juga manakala kepribadiannya baik, kepribadiannya lembut. Nah, ini sebetulnya menurut saya tadi semuanya adalah modal sosial yang diperlukan oleh pekerja sosial, oleh sarjana-sarjana ilmu kesejahteraan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah social justice. Ini adalah bijaksana, gitu ya. Kita harus bijaksana. Apa namanya? Ini penting bagi kita kalau misalnya sesuatu yang kita lakukan mungkin ya tidak bijaksana tapi hanya bijaksini, mungkin terjadi kontradiksi di antara mereka. Oleh karena itu, gitu ya, bijaksana juga menjadi modal sosial kita. Kemudian yang kalau kita lihat angkanya itu, angka 17 itu ya, sebenarnya academic values atau nilai akademis itu rankingnya sampai ke 17 gitu ya, rankingnya 17. Jadi tidak begitu penting ya. Jadi yang penting justru adalah tadi itu modal-modal sosial. Academic values lebih kepada tadi itu adalah hard skill, gitu ya. Nilai yang tinggi, iya memang begitu ya, nilai 4 atau IPK 4 itu bagus. Tetapi orang yang berhasil tidak pasti IP-nya 4, tetapi dia mesti atau harus mempunyai yang disebut dengan modal sosial. Selain itu juga misalnya creativity, ya, creativity. Orang itu harus kreatif, ya, kreatif, ya, kemana sesuatu misalnya kemana saja kita pergi, kemudian ada ide-ide baru, ya, ide-ide baru itu kreatif. Orang yang mempunyai pengetahuan yang tadi disebut dengan hard skill, ya, kemudian dengan soft skill itu biasanya orang kreatif, ya, kreatif. Ya, orang kreatif ini juga menjadi ciri kita sebagai modal sosial untuk bisa mencapai keberhasilan di kelak kemudian hari. Berikutnya misalnya humanis, gitu ya. Orang itu harus humanis. Humanis itu ya sebagai manusia ya, mudah bergaul, gitu ya, dan lain-lain, gitu ya. Ini kan penting, jangan menyendiri. Kalau dalam bahasa psikologi itu misalnya ada yang kita sebut introvert, extrovert, ya, begitu ya. Mungkin kalau yang extrovert, gitu ya, mungkin juga enggak betul. Introvert juga enggak betul, itu harus dua-duanya ada. Kalau introvert kan menutup diri ya. Kalau extrovert itu berkoar-koar, ya. Nah itu juga menurut saya berkoar-koar atau menutup diri itu bukan modal sosial. Di antara itu, gitu ya, mudah bergaul dengan siapa saja. Humanis ini menjadi penting untuk kita berhasil di kelak kemudian hari sebagai modal sosial. Kemudian yang terakhir kelihatannya entrepreneurship yang kita juga pelajari di KS itu, bahwa orang yang berhasil juga ada jiwa wirausaha. Di dalam
materi-materi berikut misalnya di dalam pembangunan sosial melalui individu, salah satunya adalah bagaimana menumbuhkan entrepreneurship orang-orang, individu-individu. Oleh karena itu, ini semua modal sosial yang semacam ini perlu diperhatikan oleh kita, lulusan-lulusan ilmu kesejahteraan sosial dan lulusan yang lain gitu ya, agar kita berhasil di kelak kemudian hari. Mari meraih dan membangun soft skill agar kita berhasil di kelak kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.